Halo semuanya, pada hari ini anggota kami yang terdiri dari saya Michelle Vincenta, Chelsea, Jocelyn, Lanabel, dan Orisa dari kelas 10C akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Indonesia ini memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati yang tentu saja patut kita syukuri. Dan pada video kali ini kita akan melihat keanekaragaman hayati di hutan hujan tropis Kalimantan Barat. Mari kita simak. Hutan hujan tropis merupakan hutan berdaun lebar yang selalu hijau dan memiliki kerapatan yang tinggi. Hutan hujan tropis tumbuh baik pada wilayah dengan curah hujan minimal 800 hingga 1200 mm per tahun, serta dengan kelembapan tinggi yaitu lebih dari 80%, juga dengan suhu yang tinggi sepanjang tahun. Selain itu, hutan hujan tropis biasanya terletak di garis khatulistiwa. Hutan ini memiliki suhu yang mampu menjaga udara tetap hangat dan lembab, dengan kelembapan rata-rata antara 77 dan 88%. Kelembapan yang tinggi ini menghasilkan curah hujan yang cukup ekstrim. Selain itu, hutan hujan tropis memiliki beberapa manfaat ekologis seperti berikut. Yang pertama, hidrologis, yaitu menjadi tempat cadangan air tanah. Yang kedua, edafik, yaitu menjadi tempat untuk menjaga kesuburan dari tanah. Dan yang ketiga, klimatis, yaitu menjadi penyeimbang iklim dan sumber oksigen. Teman-teman pasti sudah pernah dengarkan hewan ini. Nah, orangutan merupakan kera besar yang berasal dari Indonesia, yang sekarang hanya dapat ditemukan di sebagian pulau Kalimantan dan Sumatera. Pongo pygmaeus adalah spesies orangutan asli pulau Kalimantan yang tinggal di dataran rendah. Orangutan biasanya tinggal di pepohonan lebat dan membuat tempat tinggalnya dari dedaunan. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di pepohonan. Orangutan dapat dikenali dari bulunya yang lebat dan berwarna jingga kemerahan. Orangutan memiliki tubuh yang gemuk dan besar, berleher besar, dan kaki yang pendek dan tertunduk. Tidak seperti monyet, orangutan tidak memiliki ekor. Mereka memiliki kaki yang relatif pendek dibandingkan dengan lengannya yang panjang dan kuat. Lengan panjangnya digunakan untuk mengambil buah-buahan, juga membantu mereka hidup di atas pohon, seperti berayun dari satu pohon ke pohon lainnya, dan menjangkau makanan. Berat orangutan jantan dewasa bisa mencapai 50 hingga 90 kg, dan tinggi badannya 1,25 meter hingga 1,5 meter. Sementara betina dewasa memiliki berat 30-50 kg dengan tinggi 1 meter. Orangutan Kalimantan memiliki jakun di bawah pipinya. Jakun tersebut dapat digelembungkan untuk menghasilkan suara yang keras, yang digunakan untuk memanggil dan memberitahu keberadaan mereka terhadap teman-temannya. Orangutan berperan penting dalam menjaga ekosistem hutan hujan tropis. Sembari mengonsumsi buah-buahan, mereka dapat menyebar biji-bijian. Biji-biji tersebut dapat berguna untuk regenerasi hutan dan mempertahankan spesies flora di hutan. Nah, bagaimana sih cara melestarikan orangutan? Yang paling penting, kita harus menjaga habitatnya. Ini dapat dimulai dari cara yang paling sederhana, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian tidak membuang puntung rokok di hutan. Juga berhati-hati agar kita tidak menyebabkan kebakaran. Kita juga dapat mendukung area konservasi orangutan dengan membantu reboisasi atau penanaman pohon dan perawatan area konservasi. Burung ganggading adalah burung besar yang dikenal dengan paruh besar berwarna cerah. Mereka hidup di hutan tropis di bagian Asia Tenggara, seperti Indonesia dan juga Malaysia. Burung ini terancam punah karena kehilangan habitat dan juga dilakukannya perburuan ilegal oleh beberapa oknum tertentu. Rhinoplax vogel, atau yang biasa kita sebut dengan burung ganggading, merupakan salah satu ikon yang terkenal di Kalimantan, terutama pada kalangan suku Dayak. Enggang gading biasanya hidup di dataran rendah hutan Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand bagian selatan. Burung ini memiliki bentuk paruh yang besar dan panjang, yang hampir menyerupai tanduk seekor sapi, serta memiliki warna yang terang. Paruh binatang ini juga memiliki tonjolan di atasnya yang biasa disebut dengan kashgue. Selain itu, burung ini memiliki warna bulu yang agak mencolok, seperti warna hitam, putih, merah, dan juga kuning. Warna mata dari burung ini juga tidak kalah mencolok warnanya, yang dimana warna mata burung enggang sendiri paling umumnya berwarna merah atau putih. Burung enggang gading sendiri memiliki panjang tubuh 150 hingga 180 cm dengan rentang panjang sayapnya mencapai 44 hingga 49 cm. Suara burung ini juga tidak kalah unik, yang dimana burung enggang memiliki suara yang khas dan juga keras.
Nah, berikutnya tahu nggak sih kalian sama flora yang satu ini adalah tengkawang yang merupakan tumbuhan endemik khas Kalimantan Barat. Tengkawang merupakan flora yang tumbuh di hutan belantara Kalimantan. Sejak tahun 1881, tanaman yang termasuk dalam famili Dipterocarpacea ini mulai dibudidayakan oleh masyarakat setempat. Pohon ini termasuk dalam meranti yang menghasilkan minyak lemak yang berharga tinggi. Pohon-pohon tengkawang ini hanya terdapat di Kalimantan, khususnya ditemukan di area hutan hujan tropis. Tengkawang dapat tumbuh subur di daerah dengan iklim tropis lembab, terutama di hutan hujan dengan tanah yang kaya akan nutrisi. Tengkawang tidak selalu berbuah pada setiap tahun. Ada waktu-waktu tertentu, setiap beberapa tahun sekali, di mana produksi tengkawang ini berlimpah, yang umumnya kita kenal sebagai musim raya. Pada musim seperti ini, pohon-pohon tengkawang di banyak daerah berbunga dan berbuah pada saat yang hampir bersamaan, dengan jumlah yang melimpah. Buah-buah geluk tengkawang yang berjatuhan di sekitar pohon segera dipunguti dan dikumpulkan oleh warga setempat sebelum buah-buah itu dimakan oleh hewan liar. Buah-buah tengkawang ini tumbuh dengan cepat karena tidak memiliki masa dormansi. Beberapa hari saja tidak dipungut, buah-buah yang jatuh ke tanah lembab akan segera berkecambah. Buah-buah yang dikumpulkan itu lalu dibawa pulang untuk dijemur atau disalai, yakni dikeringkan dengan cara diasapi. Setelah beberapa hari disalai dan dicukup kering, biji-biji tengkawang itu diangkut dan dijual ke kota. Sebanyak 12 jenis tengkawang telah dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999. Pohon tengkawang merupakan flora identitas Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk menjaga kelestarian tumbuhan dan satwa sebagai bagian dari sumber daya alam kita yang berharga. Sebagai salah satu flora endemik Kalimantan Barat, ternyata flora ini memiliki banyak kegunaan. Sebagai contohnya, pohon-pohon tengkawang yang telah tua dan tidak lagi produktif bisa ditebang untuk dimanfaatkan kayunya. Kayu tengkawang dalam dunia perdagangan umumnya tergolong ke dalam kayu meranti merah. Tengkawang ini terutama diproduksi oleh Kalimantan Barat, dan secara tradisional minyak tengkawang ini dapat dimanfaatkan untuk memasak, sebagai penyedap makanan, dan untuk ramuan obat-obatan. Dalam dunia industri, minyak tengkawang dapat digunakan sebagai bahan pengganti lemak coklat, bahan farmasi, dan kosmetika. Pada masa lalu juga dipakai dalam pembuatan lilin, sabun, margarin, pelumas, dan sebagainya. Minyak tengkawang ini juga dikenal sebagai green butter. Siapa yang tidak mengenal tumbuhan wangi yang satu ini? Aquilaria malacensis, atau yang lebih dikenal sebagai kayu gaharu, adalah salah satu pohon yang tumbuh di Indonesia, terutama di Kalimantan Barat. Pohon ini memiliki aroma yang sedap dihirup. Selain itu, kayu ini juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dengan nilai jual yang tinggi, laju deforestasi pohon gaharu juga tak kalah tinggi. Tentu saja, hal tersebut membuat kelestariannya terancam. Status menunjukkan resiko tumbuhan ini rentan dari kepunahan. Flora yang tumbuh di hutan hujan tropis ini dapat ditemui di Asia Tenggara hingga Asia Selatan. Di Indonesia sendiri, tumbuhan ini banyak ditemui di Pulau Kalimantan, Sumatera, hingga Papua. Pohon ini tumbuh dengan baik pada tanah potsolik dengan struktur tanah liat berpasir dengan suhu sekitar 24 hingga 32 Celcius. Selain itu, ia dapat hidup dengan baik di dataran rendah dengan ketinggian tidak lebih dari 400 mdpl. Gaharu memiliki batang dengan diameter 40 hingga 60 cm dan tinggi yang dapat mencapai 40 meter. Pohon ini memiliki permukaan batang yang bergaris, licin, berwarna coklat keputihan, dan kayu yang bersifat keras. Daunnya berbentuk lonjong dengan kisaran panjang 7 cm dan lebar 4 cm. Permukaan daun berwarna abu kehijauan yang mengkilap dengan tulang daun sekunder sebanyak 12 hingga 14 pasang. Bunganya tumbuh pada ketiak daun dan ujung ranting dengan bentuk lancip yang berukuran lebih dari 5 mm, berwarna hijau kekuningan dan memiliki aroma yang harum. Sedangkan buahnya menyerupai bentuk bulat telur atau lonjong yang panjangnya mencapai 4 cm dan lebar 2,5 cm, serta biji yang tertutup oleh rambut berwarna merah. Flora ini dapat mengeluarkan getah dengan aroma yang khas. Aroma ini tidak disukai hewan, sehingga dapat berfungsi ganda sebagai pencegah hama dan rayap. Kayu gaharu disebut juga sebagai pohon surga karena fungsinya dalam beberapa ritus keagamaan seperti agama Buddha, Konghucu, dan Hindu.
Selain itu, tumbuhan ini juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan parfum hingga kosmetik. Memiliki fungsi lain sebagai pengawet, gaharu juga memiliki kandungan antimikroba dan antitoksin yang juga dapat digunakan sebagai obat tradisional. Kenapa sih harus melestarikannya? Sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, flora dan fauna memiliki peran yang sangat penting bagi manusia dan juga menjadi ciri khas Indonesia. Kita wajib menjaga kelestariannya agar tetap terjaga dan terhindar dari kepunahan. Nah, teman-teman, sudah tahu kan mengapa kita harus melestarikan keanekaragaman hayati? Sekarang mari kita bahas caranya. Cara melestarikan berbagai flora dan fauna. Kita dapat melestarikan keberagaman flora yang ada di Indonesia dengan menjaga kesuburan tanah. Kita harus mencegah terjadinya pencemaran tanah. Selain itu, jangan menebang pohon sembarangan. Pemerintah juga dapat membuat suatu hutan buatan yang berisi pohon-pohon yang sudah hampir punah. Reduce, reuse, recycle. Reduce mengurangi sampah dengan mengurangi penggunaan produk yang berpotensi menjadi sampah. Contohnya, pilih produk yang dapat didaur ulang. Reuse menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Seperti kamu menggunakan kembali kemasan yang telah kosong. Recycle mendaur ulang sampah menjadi produk atau barang yang dapat bermanfaat. Contohnya, membuat celengan dari botol bekas. Lalu, apa hubungannya dalam menjaga keanekaragaman hayati? Pada flora, praktik 3R dapat membantu mengurangi penggunaan barang seperti kayu atau semua produk yang berasal dari hutan. Jadi, dengan menerapkan praktik 3R, penebangan kayu di hutan dapat berkurang. Sedangkan pada fauna, praktik 3R dapat membantu pada seluruh fauna untuk menjaga habitat mereka yang ada di hutan. Jadi, jika kita mengurangi penggunaan limbah yang dapat memicu deforestasi, maka habitat mereka akan tetap aman dan juga terjaga. Baiklah, sekian dari video kami. Semoga video ini dapat memberi kalian ilmu baru. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.